Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan dan bisa belajar bersama. Untuk kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang perkembangbiakan hewan. Dan sebelum materi Ibu lanjutkan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya. Oke, tanganku ada dua, jarinya lima, ku susun di depan dada. Mari kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga pada pembelajaran kali ini bisa berjalan lancar dan kita semua mendapatkan barokah dari ilmu tersebut. Amin. Anak-anak, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan materi tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa melihat gambar berikut. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas mengenai perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif terjadi setelah adanya proses pembuahan. Apakah yang dimaksud dengan pembuahan? Pembuahan adalah proses peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Pembuahan dibagi menjadi dua, yaitu pembuahan secara internal dan pembuahan secara eksternal. Pembuahan internal adalah pembuahan yang terjadi di dalam tubuh betina, sedangkan pembuahan internal terjadi di luar tubuh betina. Perkembangbiakan secara generatif itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, bertelur atau disebut ovipar. Yang kedua, secara melahirkan atau disebut vivipar. Yang ketiga, secara bertelur dan melahirkan disebut ovovivipar. Perkembangbiakan secara bertelur disebut ovipar. Ovipar berasal dari kata ovum yang artinya adalah telur. Telur dihasilkan oleh hewan betina dan ovum dibuahi oleh sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Pembuahan telur oleh sperma akan menghasilkan zigot. Zigot tumbuh berkembang menjadi individu. Perkembangan terjadi di luar tubuh induk betina. Contoh hewan yang berkembang biak secara bertelur adalah ayam, burung, ikan, dan hewan unggas lainnya. Perkembangbiakan secara generatif yang kedua adalah perkembangbiakan secara melahirkan atau disebut vivipar. Pembuahan internal yang terjadi di dalam rahim induk betina. Ovum yang telah dibuahi oleh sperma yang disebut dengan zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio. Ketika rahim induk betina berisi embrio, pada saat itu hewan betina dikatakan bunting. Setelah masa bunting selesai, hewan betina akan melahirkan. Contoh hewan
Yang melahirkan adalah kanguru dan paus. Perkembangbiakan hewan secara generatif yang ketiga adalah bertelur dan melahirkan atau disebut ovovivipar. Pembuahan ovum oleh sperma terjadi di dalam tubuh hewan betina. Setelah terjadi pembuahan, terbentuklah zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur di dalam tubuh induk betina. Selama pertumbuhan, embrio memperoleh makanan dari cadangan makanan yang ada di dalam telur, bukan langsung dari induk embrio. Embrio tumbuh menjadi calon bayi. Setelah pertumbuhan sempurna, induk betina akan melahirkan bayinya. Contoh hewan secara bertelur dan melahirkan adalah ular dan kadal. Demikianlah tadi pembahasan tentang materi perkembangbiakan hewan secara generatif. Semoga anak-anak di rumah bisa memahaminya dengan baik. Sebelum Ibu akhiri, pesan Ibu, jaga kesehatan di rumah, rajin belajar, dan kurangi bermain ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.